Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Guzia Anissa NPM 5018-105. Oke, baiklah, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Wah, hebat, semuanya hadir. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan prinsip pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari dua tokoh pendidikan, yakni Jakub pada tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner, dan Pak Gori pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. Konsep yang disajikan dalam pembelajaran tematik terdiri dari berbagai mata pelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh sehingga membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 1. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Purwadarminta 1983. 2. Tujuan pembelajaran tematik. Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi terjadinya tumpah tindih materi. Kedua, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna. 3. Memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh, sehingga penguasaan materi konsep akan semakin baik dan meningkat. 4. Untuk memudahkan pemusatan pada satu tema tertentu. 5. Untuk mempermudah siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar. 6. Mengajak siswa mengembangkan kompetensi dasar dengan pengalaman pribadi. 7. Memberikan rasa manfaat yang tinggi bagi siswa karena penyajian materi dalam konteks tema yang jelas. Latar belakang pembelajaran tematik. Peserta didik yang berada pada sekolah dasar yakni kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentang usia dini. Pada umumnya, tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan, serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkret dan pengalaman yang dialami secara langsung. Saat ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kelas 1 sampai kelas 3 untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah, misalnya IPA 2 jam pembelajaran, IPS 2 jam pembelajaran, Bahasa Indonesia 2 jam pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara murni mata pelajaran, yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata pelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat segala sesuatu sebagai keutuhan. Pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah dinilai kurang mengembangkan anak untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan pada peserta didik. Jadi, latar belakang dari pembelajaran tematik ini tersebut yakni pembelajaran tematik ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa.
Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. 4. Ruang lingkup pembelajaran tematik. Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi seluruh mata pelajaran pada kelas 1, 2, dan 3 madrasah ibtidaiyah maupun sekolah dasar, yaitu matematika, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, penjas orkes, IPS, seni budaya dan prakarya, dan yang terakhir pendidikan agama. Akan tetapi untuk mata pelajaran agama atau pendidikan agama dan budi pekerti, pembelajaran tematik didesain dalam satu lingkup satu agama saja dan bukan mengintegrasi berbagai tema berbagai agama. Landasan pembelajaran tematik, yakni yang pertama, landasan filosofis. Terdapat 3 macam, yakni progresivisme, yakni proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua ada konstruktivisme, yakni anak mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Yang ketiga, humanisme, yakni melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensi dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, yakni pasal 9. Yang ketiga, landasan psikologis. Terdapat 2 macam, yakni psikologi perkembangan untuk menentukan tingkat keluasaan dan kedalaman isi sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, psikologi belajar untuk menentukan bagaimana isi atau materi dari penalaran disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Dan yang terakhir ada prinsip pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik terpadu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, fokus membelajarkan diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dan hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. 9. Kegiatan pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan kegiatan pembelajaran, melainkan bentuk kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar guru dalam melakukan penyesuaian. Oke, baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.